Selanjutnya kita masuk kepada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, untuk memberikan gambaran awal mengenai bagaimana kita menjurnal suatu transaksi, nah ini contohnya. Seka bersama didirikan oleh Tuan Ahmad dan Tuan Budi Mulia menerima setoran modal dari pendirinya masing-masing sebesar 50 juta. Oke. Nah, melihat kondisi ini, berarti apa yang perlu kita analisa dulu? Pertama, kalau misalnya dia setoran modal, berarti akun dipengaruhi apa? Setoran modal. Atau akun modal, ya nggak? Kalau misalnya ada modal, berarti kita apa yang bertambah di perusahaan kita? Berarti ada cash ya, ya nggak? Nah, kemudian pengaruh transaksi penerimaan setoran modal. Itu apa aja tadi pengaruhnya? Akun kas kita bertambah, karena kan itu nanti akan kita cetak di debit. Nah, akun modal dari si Tuan Ahmad dan Tuan Budi ini kita catat di kredit, karena normalnya untuk penambahan akun-akun modal ini itu kalau bertambah di kredit, ya kan? Nah, kemudian ketiga, jumlahnya. Nah, jumlah nilai transaksi harus dicatat pada akun modal Ahmad dan modal Tuan Budi, masing-masingnya itu adalah 50 juta di kredit, ya. Jadi kan, nah ini juga jangan sampai terkecoh dengan situasi seperti ini. Karena tadi kan dia bilang masing-masing sebesar 50 juta. Berarti in total modalnya itu berapa? 100 juta, ya kan? Karena dia masing-masingnya punya 50 juta nih. Gitu. Jadi pencatatannya berarti, kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya dari informasi di sini, setelah kita analisa, jurnal umumnya adalah cash 100 juta, modalnya si Tuan Ahmad 50 juta, modal Tuan Budi 50 juta. Nah, di sini tadi yang dimaksud dengan informasi tambahan. Berarti dia menerima setoran modal dari pemilik, ya kan, sebesar 100 juta. Ini juga tadi nomor bukti transaksi, di soalnya nggak ada ya. Tadi biasanya disebutkan misalnya nomor bukti transaksi berapa. Kemudian juga ini tadi yang dijelaskan tentang cara penulisan jurnal umum ya, tahun, sini bulan, kemudian di sini tanggal. Nah, kalau misalnya ada berubah lagi bulannya ya berarti bikin lagi bulannya. Tapi kalau tahunnya juga berubah ya bikin baru tambah tahun kemudian bulan. Ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu memiliki PT dalam bentuk perusahaan terbatas, nah itu biasanya akun modalnya itu yang digunakan sebagai modal saham. Oke. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita sampai ke pencatatan modal dari Tuan Ahmad dan juga Tuan Budi Mulia. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan dalam bentuk PT, berarti modalnya itu adalah dalam bentuk saham. Misalnya tanggal 12 Juli itu didirikanlah sebuah perusahaan konsultan pengawas bangunan sipil dengan nama PT Cipta Insani yang didirikan dengan modal dasar sebesar 250 juta. Nah, modal itu tuh telah disetor oleh pendirinya, ya, Tuan Ahmad dan juga Tuan Ahmadi. Mungkin ada lagi Tuan Ahyani banyak ya. Nah, ayat jurnalnya apa? Oke, berarti kalau untuk perusahaan konsultan pengawas bangunan sipil ini, PT Cipta Insani, dia dalam bentuk modal saham. Ya, sebenarnya ini aja di pencatatan jurnal umumnya itu tambahkan modal saham. Oke. Jadi ini adalah modal-modal yang diberikan oleh si pemegang saham. Kemudian ada lagi contoh lainnya pada tanggal 15 Juli diterima pendapatan hasil pengawasan pembangunan Ruko Sentosa. Jadi ini kan di perusahaan jasa ya, jadi dia menerima pendapatan hasil pengawasan pembangunan ruko itu 25 juta. Transaksi ini mempengaruhi apa? Kita kan perlu analisa dulu ya tadi. Pertama, mempengaruhi kalau misalnya dia menerima pendapatan, berarti otomatis dia terima duit ya, terima cash. Kemudian itu kita catat di debit. Nah, apalagi ya kira-kira, oh ini akun pendapatan nih, tapi pendapatannya dalam bentuk jasa. Nah, pendapatan jasa itu kita catat di kredit sebesar 25 juta. Jangan lupa nilainya harus sama ya.
Nah, kalau misalnya teman-teman masih di tahapan awal, saya suggest untuk catat penjelasan ya di bawah ini. Tentang apa. Jadi nanti kalau misalnya belajar atau lihat-lihat lagi catatannya itu bisa tahu, oh ya ini kalau kita bayar gaji karyawan misalnya ya, sorry, ini tadi tentang pendapatan ya, pendapatan. Ya, pendapatan hasil pengawasan pembangunan ya. Sorry, ini pendapatan 25 juta. Oke. Kemudian ada lagi nih contohnya di Oke. Contohnya tadi katanya apa? Berikutnya saya skip dulu ya. Ini, ya ini salah. Ini tadi salah ya di sini ya. Ini pendapatan jasa, kemudian berikutnya baru yang tentang pembayaran gaji. Ya. Jadi tanggal 28 Juli dibayar biaya gaji karyawan untuk bulan Juli. Nah, dari analisa awal, kalau misalnya gaji karyawan dibayar ya berarti cash-nya berkurang. Cash-nya berkurang di mana? Di kredit 12.500. Nah, berarti untuk berikutnya apa? Biaya gaji karyawan yang didebit sebesar 12.500.000 dengan nilai yang sama ya. Nah, penjelasannya adalah pembayaran gaji karyawan. Nah, ini berikut adalah contoh lengkap dari kasus ini. Coba saya lihat dulu ya. Ya, ini sebenarnya contoh soal yang lengkap. Jadi teman-teman bisa baca ini ya. Karena saya nggak review satu-satu. Nah, silahkan pelajari ini. Yang bagian terakhir ini. Oke. Ini banyak, jadi saya nggak bisa satu-satu. Pelajari dulu sendiri. Nanti kalau ada yang diragukan atau yang mau ditanyakan, silahkan japri saya lewat WA, atau nanti saya juga akan buka forum discussion di Island. Oke, jadi kalian bisa ketik apa yang mau ditanyakan. It's 1 hour. Ya. Oke, mungkin hari ini segitu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga sudah mengerjakan tugas-tugas tadi yang sudah diberikan. Ya. Nanti saya akan koordinasi juga dengan asisten kelasnya, mungkin nanti bagaimana teknisnya nanti untuk pembahasan soal-soal ya yang diberikan di kelas dosen. Oke? Saya stop share dulu. Oke, makasih ya buat hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.